Oke, selamat pagi semuanya. Saya Frederike Elsa Yuniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, serta proses-proses akuntansi itu sendiri. Nah, sistem informasi akuntansi biasa disingkat dengan SIA adalah subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang memiliki tujuan untuk menghimpun, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam akuntansi. Nah, adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi itu sendiri adalah untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, jadi ada fungsi dari sistem informasi itu sendiri adalah di mana salah satunya itu mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Nah, untuk proses-proses akuntansi itu sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi adalah tahap pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang kamu catat yakni transaksi yang secara langsung mempengaruhi perubahan status keuangan perusahaan dan kamu evaluasi secara objektif. Untuk melakukan identifikasi, transaksi juga harus memuat dokumentasi transaksi. Ada kwitansi, faktur, nota, dan dokumen lain yang sah dalam bidang akuntansi dapat berguna sebagai bukti transaksi ini. Oleh karena itu, setiap transaksi akuntansi harus mencakup dokumentasi transaksi yang dapat akuntan catat dan identifikasi, terutama yang terkait dengan perubahan situasi keuangan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada menganalisis transaksi. Setelah mencatat transaksi, tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Sebab dalam mengambil keputusan, analisis transaksi dapat berdampak pada situasi keuangan perubahan perusahaan. Double entry system digunakan dalam akuntansi sebagai metode pencatatan. Oleh karena itu, transaksi akuntansi mempengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama. Secara sistematis menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, yang ketiga ada pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus akuntansi selanjutnya setelah kamu menyelesaikan analisis transaksi adalah mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode waktu tertentu yang berguna dalam akuntansi. Sedangkan perjurnalan sendiri adalah tindakan memasukkan informasi tersebut. Nah, setiap transaksi terbagi menjadi 2 kategori selama proses penjurnalan, yakni debit dan kredit. Kamu dapat menuliskan pencatatan ini dalam jurnal umum tanpa menghilangkan transaksi apapun. Pencatatan harus kamu lakukan secara sistematis dan hati-hati, sehingga kamu akan menerima jumlah debit dan kredit yang sama pada masa akhir. Nah, yang keempat itu ada membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar. Kemudian, siklus akuntansi selanjutnya itu memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar setelah dicatat. Nah, buku besar sering dapat dianggap sebagai sekelompok rekening pembukuan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat berbagai daftar rekening buku besar dalam sebuah perusahaan. Pada tahapan siklus akuntansi ini, nomor-nomor kode tertentu diberikan untuk setiap rekening yang ada di buku besar. Tujuannya untuk proses identifikasi dalam jurnal. Selain itu, jika transaksi akuntan catat dalam buku besar, akan lebih mudah untuk memeriksanya kembali atau melihat referensi terkait. Nah, yang kelima ini menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian adalah langkah-langkah berikutnya dalam proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Nah, saldo buku besar bersatu dan harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Selain itu, kamu harus membuat pencatatan dalam jurnal penyesuaian jika ternyata beberapa transaksi belum tercatat atau jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo. Nah, jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode yang sama seperti jurnal biasa
Hasilnya laporan keuangan menjadi aktual setelah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, untuk yang keenam itu membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Pembuatan laporan penyesuaian dan laporan keuangan adalah fase berikutnya dalam siklus ini. Buku neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jumlah penyesuaian menjadi dasar penyusunan neraca penyesuaian. Nah, tergantung pada posisinya, saldo terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Kemudian disusun sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Jumlah keseluruhan dalam aktiva dan pasiva harus diperhitungkan saat menyusun neraca saldo penyesuaian ini. Nah, jika tidak, akan terjadi kesalahan perhitungan sehingga laporan keuangan tidak dapat dibuat. Setelah aktiva dan pasiva kamu buat neraca saldo sama, maka laporan keuangan ini bisa mulai dibuat. Banyak laporan termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas. Disiapkan sebagai bagian dari laporan keuangan. Setelah itu kemudian kamu lanjut tahap terakhir, yaitu pembuatan jurnal penutupan dalam proses akuntansi. Nah, yang ketujuh itu menyusun jurnal penutup. Seorang akuntan harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahapan siklus akuntansi ini. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal dan rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke 0. Nah, rekening ini akan ditutup untuk melihat aliran di sumber untuk periode akuntansi yang masih berjalan. Jurnal penutup ini dapat kamu gunakan untuk mengevaluasi setiap tindakan yang kamu lakukan selama periode setelah rekening ditutup. Dalam siklus berikutnya, jurnal penutup dapat membantu awal baru proses selanjutnya. Nah, yang kedelapan itu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal penutup kamu buat, kamu nantinya akan menyusun neraca saldo. Isi neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk menutup rekening yang permanen saja. Tujuan adanya penyusunan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo. Oleh karena itu, tahapan siklus akuntansi ini bersifat opsional. Nah, yang terakhir itu yang ke-9, membuat jurnal pembalik. Sama halnya seperti menyusun neraca saldo, setelah penutupan, tahap siklus akuntansi ini juga opsional. Jurnal menjadi debit. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sistem informasi akuntansi serta proses-proses akuntansi itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih.